Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam suasana ibadah yang penuh dengan sukacita pada saat ini. Mari saya mengajak kita untuk persiapan diri kita datang kepada Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan Khalik langit dan bumi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita. Sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh siapkan hati, pikiran kita, fokuskan kita untuk datang menyembah Tuhan, datang meninggikan Allah yang dahsyat, dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Biarlah pujian ungkapan kita ini kita ungkapkan dengan segenap hati kita untuk memuliakan Dia Allah yang dahsyat. Segala perkara yang boleh dijadikan terjadi, tapi hati kita tetap memuji memuliakan Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, 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 ku nyanyi Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Biarlah hati kami terus menyanyi untuk Engkau. Hati kami terus memuji Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati dan merasakan hadirat Allah. Kau akan memakai hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Pemuji, pemusik, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan turut campur yang membawa hidup kami untuk semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebenarnya tanggal 12 ini adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-20 ya. Karena kondisi keadaan saat ini, tetapi biarlah kita tidak pernah lepas untuk bersyukur karena Allah itu senantiasa baik dalam hidup kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita boleh bersuka cita dan bersyukur karena Allah itu dahsyat. hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
hati kita. Dan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu. Haleluya. Silakan duduk. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau dalam hidup kita, hati kita ada Yesus, maka kita disempurnakan karena Yesus yang ada dalam hati kita. Kasih-Nya begitu dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Saya mohon yang bertugas untuk maju ke depan. Nanti Bu Milka akan berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang Tuhan untuk bersekutu menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mengembalikan rupiah demi rupiah untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berikan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
kasih, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Selama 1 minggu Engkau berkati kami dengan aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Pagi hari ini Engkau berkati kami dan kami akan kembalikan rupiah-rupiah yang sudah kami siapkan dan sudah kami berikan. Kuduskan dan sucikan rupiah-rupiah ini Tuhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati hamba-Mu yang melayani, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Engkau tahu apa segala kebutuhan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih. Kami serahkan jalan ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati kami umat jemaat yang duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan berikanlah bagi kami roh hikmat daripada-Mu ya Allah. Agar supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami mengerti. Tuhan berkati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika kita takut, kecewa, dan getar, kita harus lari kemana? Dan bila kita tetap lari kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada pertolongan yang ajaib. Sekalipun secara manusia itu tidak mungkin, tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, keajaiban itu nyata dalam hidup kita. Bila kita tetap percaya, kita tenang ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Katakan yang segenap hati. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
kami boleh kembali bersyukur, bersukacita ya Tuhan. Mengarahkan hati kami, mengarahkan jiwa kami, mengarahkan rasa syukur kami kepada Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh berdiri, saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, melihat kebaikan, karya kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita, dan kami boleh sambut berkat firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita boleh bersyukur dan bersukacita bahwa tanggal 12 Juli adalah hari atau tanggal di mana gereja kita berulang tahun, ya, bertepatan dengan ulang tahun Bapak Pendeta Titus Suheri juga yang tanggal 12. Harapan kami majelis bahwa dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-20, kita akan mengadakan acara besar-besaran sebagai lustrum yang keempat. Namun harapan itu tinggallah harapan karena ternyata Tuhan izinkan bahwa di saat kita akan mengadakan ya acara sukacita, ternyata Tuhan izinkan peristiwa ya merebaknya COVID-19 ya menjadi sesuatu pergumulan yang harus kita hadapi gitu. Sekalipun dalam kondisi yang demikian tidak membuat kita menjadi orang yang terus mungkin kecewa. Kita tetap berpengharapan dalam Tuhan, amin. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang tetap berikan pemilihan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, kita harus tetap punya pengharapan. Kita tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Ya, sekalipun harapan itu sepertinya tidak akan terjadi, tetapi kita percaya kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, setiap orang pasti memiliki pengharapan, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang, di mana harapan mereka adalah hidupnya nanti penuh dengan kebahagiaan. Tetapi bisa jadi ya, ada banyak orang menginginkan kebahagiaan, sukacita, tetapi tidak memahami tentang proses bagaimana cara untuk menuju kebahagiaan itu. Kita tentunya ingat ada sebuah kata-kata bijak, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ini memiliki dua pemahaman. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, itu kita sedang melakukan sebuah tindakan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tindakan manusia untuk bekerja, untuk meraih sebuah kebahagiaan itu bagaimana. Nah, beberapa hal ini menjadi sebuah catatan kita bahwa kadang-kadang kita merancangkan sesuatu yang indah, tetapi kita harus tahu, kita harus paham bahwa rancangan kita itu di bawah rancangan Tuhan, amin. Rancangan Tuhanlah yang menjadi sebuah penentu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat, memperhatikan hidup kita di tengah-tengah pengharapan dengan memperhatikan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita bersyukur untuk kebaikannya. Karena dalam segala hal, Tuhan izinkan itu terjadi untuk jadi bagian membuat kita selalu bersukacita dalam Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita mau lihat Ulangan pasal 8, ya. Kita mau perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ulangan pasal 8, ayat yang pertama sampai yang 10, izinkan saya membaca saja ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup
dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nas yang kita baca saat ini adalah nasihat Musa yang ditujukan kepada bangsa Israel, di mana nas ini membicarakan peristiwa yang terjadi pada zaman kitab Keluaran. Dan nas ini juga membicarakan tentang sebuah perintah Tuhan supaya bangsa Israel benar-benar memahami sebuah tanggung jawab di dalam hidupnya ketika mereka ingin memperoleh kebahagiaan. Ketika mereka memiliki pengharapan supaya Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan menggenapi apa yang disampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Tetapi di bagian lain, Musa juga mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa untuk meraih itu semua dibutuhkan sebuah tanggung jawab kehidupan bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan dengan kita mengerjakan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab yang pertama, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan di sana demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kamu lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini yang pertama. Tuhan mengendaki supaya bangsa Israel mengingat perjalanan hidup yang dibawa Tuhan dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun, membelah laut, berputar sedemikian rupa, itu menjadi bagian cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel itu apa? Rendah hati. Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang sombong, bangsa yang congkak, bangsa yang merasa bahwa sekalipun dia pernah mengalami penderitaan, dia itu ditawan, hidup sebagai bangsa yang diperbudak oleh bangsa, tetapi mereka mengklaim karena mereka adalah keturunan Abraham, mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang hebat. Dan seringkali mereka tidak bisa mengerti bahwa semuanya apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel tidak lepas dari rencana Tuhan, tidak lepas dari rancangan Tuhan, di mana Tuhan sudah merancangkan sejak janjinya diberikan pada Abraham dan keturunannya, dan sampai ketika bangsa Israel berkembang dengan begitu banyak jumlahnya, tinggal di Mesir pada zaman Musa, Tuhan tetap ingat akan janjinya. Oleh karena itu bangsa Israel ketika dituntun Tuhan masuk ke tanah Kanaan, mau hidup dalam kehidupan yang baru, Bapak Ibu, maka Tuhan ingatkan supaya mereka mengingat seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan, semuanya itu punya maksud, punya tujuan, supaya bangsa Israel itu kedapatan sebagai orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah bangsa Israel sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya? Karena selama 40 tahun mereka diputar oleh Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan dengan beberapa tindakan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa bagaimana cara Tuhan merendahkan hati bangsa Israel. Ayat yang ketiga dikatakan di sana demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, di mana ia membiarkan engkau lapar, memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dan Tuhan menyediakan semuanya itu supaya mereka atau bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, ini penting. Tuhan izinkan mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Tuhan beri yang namanya makanan mana yang diturunkan Tuhan dari surga untuk membuktikan bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan itu memberkati, Tuhan menjaga, bahwa Tuhan sanggup memelihara. Dan turunnya mana itu adalah hasil daripada perkataan Tuhan, daripada firman Tuhan.
Itu sebagai bukti bahwa kalau Tuhan berkata, semuanya akan terjadi. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Tuhan memberikan jaminan kepada kita apabila kita mau hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mau hidup mengandalkan firman Tuhan, maka di sana ada jaminan kita pasti hidup. Amin. Kita pasti merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, manakala kita menjadi orang Kristen, Nun Sewu, di dalam situasi yang demikian Tuhan izinkan. Kita mungkin mengalami penderitaan, kita mengalami masalah pergumulan yang berat, termasuk dalam kaitan dengan kebutuhan makan kita. Coba kita mau mengoreksi diri kita. Jangan-jangan Tuhan sedang merendahkan diri kita. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak mengerti bahwa sebenarnya pemeliharaan Tuhan yang begitu panjang selama hidup kita, itu sebagai bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita melalui pergumulan tanpa ditopang oleh kekuatan tangan Tuhan. Jadi mari kita merenungkan pergumulan hidup kita ini. Manakala kita menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan, maka orang itu pasti hidup. Amin. Ketika orang percaya kepada firman Tuhan, maka di sana akan mendapatkan satu berkat Tuhan yang luar biasa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Apa yang dihasilkan oleh bumi, apa yang dibuat oleh manusia, tetapi manusia akan hidup oleh perkataan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dalam keseharian kita mengandalkan firman Tuhan jadi landasan hidup kita? Atau kita meragukan, atau mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak mau memahami kebenaran firman Tuhan. Justru kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, sehingga yang terjadi adalah kehidupan kita penuh dengan pergumulan, bahkan diizinkan mengalami kekurangan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita renungkan dengan luar biasa, bahwa selama 40 tahun bangsa Israel, mereka tetap makan roti, mereka tetap makan daging. Dikatakan dalam ayat 4 bahwa pakaianmu tidak pernah buruk, tidak pernah rusak, kakimu tidak pernah yang namanya sakit dan sebagainya. Tidak pernah bengkak selama 40 tahun. Di mana ayat yang kelima dikatakan bahwa semua itu untuk membuat engkau sadar, insaf bahwa Tuhan sedang mengajarimu seperti orang tua mengajari anak-anak. Dilatih, dituntun, dibimbing, dibiarkan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Mata Tuhan selalu tertuju pada orang benar. Amin. Jadi pada saat ini mari kita merenungkan kehidupan kita. Yuk, kalau Tuhan sedang merendahkan diri kita, Tuhan masukkan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Rendah hati, memahami siapakah kita di mata Tuhan dan bagaimana hidup kita kepada Tuhan. Jadi bagian yang penting untuk memperbarui hidup kita, untuk menjadi hidup kita. Jadi hidup yang berkenan pada Tuhan, bahkan menyenangkan Tuhan. Apabila hidup kita menyenangkan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyenangkan kita. Amin. Tuhan sanggup memberikan kesukaan dan kebahagiaan yang luar biasa atas hidup kita. Nah, jadi ini yang jadi perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan. Jadi Tuhan telah membuktikan kebenaran di dalam kehidupan orang percaya, di mana mereka tidak mengalami yang namanya kekurangan. Mereka tidak pernah mengalami kehausan, mereka tidak pernah mengalami sakit, dan mereka tidak pernah mengalami namanya kakinya bengkak gara-gara apa? Gara-gara kepanasan dan kedinginan. Tetapi Tuhan sanggup membuat kasut itu menjadi apa? Jadi tempat di mana kaki itu bisa terlindungi dari kepanasan dan kedinginan dan terantuk dari batu. Tiang awan dan tiang api menjadi bagian cara Tuhan memberikan kehangatan dan kesejukan, kenyamanan bagi bangsa Israel dalam menempuh perjalanan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masih ingatkah bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu beserta dengan kita? Amin. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi Tuhan yang selalu siap sedia menopang, mengedangkan tangannya untuk menolong kita. Tapi seringkali Bapak Ibu,
kita seperti anak kecil, tidak mau digendong, ya, tidak mau dibopong. Kita ketika melihat sesuatu, kita ingin lari, kita ingin lepas daripada gendongan bapaknya. Tetapi kita tidak tahu bahwa di depan kita ada bahaya yang mengancam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan inginkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang selalu sadar, ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu hanya kita rasakan, kita nikmati, kita ingat hanya sesaat. Jujur Bapak Ibu, saya ketika awal-awal ada di kota Semarang, bahkan sampai saat ini saya masih kebingungan ketika berhadapan dengan seseorang. Walaupun itu mungkin tetangga, orang yang sudah kenal baik dengan saya juga mengenal beliau dengan baik. Tapi ketika kadang-kadang bertemu, kadang-kadang lewat, kadang-kadang berjumpa itu, menurut saya keakraban, kedekatan itu saya tidak ada. Kecuali kalau pas ada kebutuhan. Saya heran. Saya ditanamkan oleh orang tua saya, jangan sekali-kali kamu lupakan kebaikan orang. Tetapi dia juga sarankan, jangan kamu ingat-ingat kebaikanmu kepada orang. Ini sesuatu yang tidak gampang. Biasanya terbalik, ya enggak? Kalau kita berbuat sesuatu, kita selalu ingat kebaikan kita. Tetapi kalau kita menerima kebaikan orang lain, kadang-kadang kita tidak mau mengingatnya. Jadi konsep yang diberikan kepada saya adalah ingatlah kebaikan orang lain. Tujuannya apa? Ketika kita ingat kebaikan orang lain, kita punya tanggung jawab untuk menghormati orang lain. Bila perlu kita bisa memberi kepada orang itu, tetapi kalau bisa memberi lebih daripada apa yang diberikannya. Dan jangan pernah dilupakan, bila perlu dibawa mati. Tetapi ketika kamu berbuat sesuatu, sekecil atau sebesar apapun, jangan pernah diingat. Karena sebenarnya, ketika kamu memberi sesuatu, melakukan sesuatu, itu bukan menghutangi, tetapi kamu sedang belajar memberkati. Karena apa? Karena kita sudah punya berkat yang besar daripada Tuhan. Maka kita punya tanggung jawab untuk memberkati orang lain. Maka memberi untuk dilupakan, menerima untuk diingat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah kita juga merasakan seperti itu? Engkau akan selalu mengingat kebaikan Tuhan dan melupakan kebaikanmu kepada Tuhan. Karena tidak ada yang membuat dirimu mampu menghutangi Tuhan dan memberkati Tuhan. Engkau selalu berhutang kepada berkat Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ada sebuah tanggung jawab yang kita renungkan, di mana kita harus incap, harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tetap dalam pengasuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan. Kita punya Tuhan untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut dan hormat. Nah Bapak Ibu, ini tanggung jawab yang berikutnya. Kita harus berpegang sesuai dengan petunjuk atau jalan yang ditunjukkan dengan takut dan hormat. Nah ini penting Bapak Ibu. Pemerintah sudah berusaha untuk menjaga supaya pandemi ini tidak semakin merebak. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada berita terakhir di Semarang ya, hampir mencapai 1.000 dalam kurun waktu yang demikian. Di wilayah kota Semarang Bapak Ibu, yang bisa dikatakan daerah paling sedikit itu hanya kelurahan Mijen. Mijen yang sana ya. Tetapi yang di sini banyak sekali. Nah, terbesar di Genuk dan Tembalang. Makanya Nun Sewu, ketika saya melihat perkembangan seperti itu, ketika saya beringinan untuk membuka kembali ibadah, saya harus benar-benar pikirkan dengan masak-masak. Karena wilayah Tembalang itu ada Sendang Mulyo, Sambiroto, Sendang Gua, Tandang, dan sebagainya itu kebanyakan pandeminya banyak sekali.
yang terbesar di Sambiroto ini. Sambiroto dan Sendang Mulyo. Nah, yang nomor 3 baru Sendang Guwo. Nah Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi ketika kita belajar untuk tunduk hormat kepada aturan pemerintah, sebenarnya kita sedang melakukan sebuah tindakan tunduk dan hormat kepada Tuhan kita. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tetapi seringkali kita bisa lihat dan kita jumpai bagaimana orang tidak peduli. Orang meremehkan, orang merendahkan bahwa semuanya itu dianggap bukan sesuatu membahayakan, Bapak Ibu. Saya baru mendapat berita, seorang dokter ya, juga meninggal. Ya. Bayangkan, Bapak Ibu. Bahkan saya mendapat berita dari teman saya, satu keluarga itu kalau ada 2 atau 3 dokter meninggal di Semarang. Salah satunya adalah dokter dari Puskesmas Halmahera, kakak adik. Bayangkan Bapak Ibu, seorang dokter yang ahli kesehatan ternyata juga kena gara-gara apa? Ayahnya kena. Tiba-tiba sesak napas dan dirawat meninggal. Teman saya seorang pendeta kena dirawat di Elizabeth, puji Tuhan hidup. Jadi geger dalam grup alumni tempat saya, Bapak Ibu. Ini menjadi satu perhatian bagi kita. Yuk, jadi mari kita merenungkan bahwa ketika kita sedang belajar berpegang pada perintahnya, kita berjalan menurut apa yang ditunjukkan Tuhan dengan rasa takut dan hormat, kita sedang membawa hidup kita, hidup yang terpelihara oleh Tuhan, hidup yang dijaga oleh Tuhan, hidup yang akan dituntun kepada jalan kebenaran menuju kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan hidup kita. Tetapi manakala kita menjadi orang yang tidak mau mengerti, Bapak Ibu, wah berbahaya. Ya, coba kita perhatikan di dalam ayat ke-7 di sana, bahwa sebenarnya Tuhan Allah membawa engkau masuk ke negeri yang baik, negeri yang sungai, dengan sungai, mata air, danau keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Satu negeri dengan gandum, jelainya, dan dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Negeri yang pun dengan pohon zaitun dan madu. Negeri di mana orang bisa makan roti dengan kenyang, tidak perlu berhemat. Dan tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Bahkan namanya batunya aja mengandung besi. Di gunung ada tembaga. Ketika orang Israel itu makan, semuanya itu disediakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau kita merenungkan, negeri kita juga jadi negeri impian, amin. Coba bayangkan, berapa banyak negara yang datang ke Indonesia, yang mengambil harta kekayaan Indonesia ini. Tetapi seringkali kita menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, bahwa negeri kita adalah negeri yang dipelihara Tuhan, amin. Negeri yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai negeri yang begitu melimpah, subur, makmur, membuat orangnya tidak makmur? Karena manusianya tidak mau hidup berpegang pada perintah Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu, bagaimana mungkin orang yang mengaku anak-anak Tuhan tidak dipelihara oleh Tuhan? Karena mungkin hidup kita tidak mau berjalan sesuai dengan jalan yang dituju oleh Tuhan, dengan menghormati Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, coba kita perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Di mana ayat 14 dikatakan, dan supaya apabila engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalang jenggingnya, dan tanah yang bergersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar dari bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana
yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dijubahnya engkau hanya untuk berbuat baik padamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang ketiga. Kiranya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang gampang melupakan perbuatan Tuhan, yang gampang melupakan peran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan, semuanya sebenarnya tidak lepas daripada berkat Tuhan. Kemudahan, kelimpahan, semuanya datangnya dari Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita menikmati seperti itu, jangan cepat kita berkata, ini hasil usahaku, ini hasil pekerjaanku, ini yang harus kunikmati sepuas-puasnya. Hati-hati. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Ketika hati kita terarah kepada sesuatu yang sifatnya bendawi, Bapak Ibu, kita sedang mengilahkan itu dan kita sedang melupakan Tuhan kita yang memberkati kita. Maka segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita terima, dan yang kita nikmati, mari kita jadikan sebagai landasan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini penting. Tidak ada berkat yang diterima oleh orang benar bukan datang dari Tuhan. Tetapi kita harus akui bahwa setiap berkat yang kita nikmati, yang kita terima, datangnya dari Tuhan. Jadi mari kita merenungkan Bapak Ibu, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Kita harus ingat bahwa tangan Tuhanlah yang menolong kita, tangan Tuhan yang menggendong kita. Di dalam ayat 14 dikata demikian, tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kelimpahan kepada kita, ingatlah bahwa Tuhan sedang menggenapi janjinya. Amin. Tuhan sedang menggenapi janjinya untuk memberkati orang percaya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan program hidup kita, penderitaan, kesusahan, kekurangan, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati dan kembali kepada jalan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana tanggung jawab kita untuk memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan? Ayat yang 19 dan 20 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan padamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya memberkati, tetapi Tuhan akan membalas perilaku kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau sampai kita melupakan Tuhan, kalau sampai kita tidak mengingat akan kebaikan Tuhan, kalau sampai kita meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah lain, maka Tuhan tidak segan-segan apa? Membinasakan kita. Artinya apa? Membuat kita menjadi orang yang paling celaka. Karena apa? Kita dengan sengaja tidak mau menghormati Tuhan. Kita dengan sengaja tidak mau menyembah pada Tuhan. Kita dengan sengaja tidak mau memuliakan Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, kita adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. Orang yang memberontak pada Tuhan adalah hukumnya binasa. Tetapi berbahagialah bahwa kematian Kristus menjadikan kita menjadi orang yang bebas dari kebinasaan. Amin. Tetapi disediakan hidup dan kelimpahan. Berdasarkan firman saat ini Bapak Ibu, yuk mendorong kita. Kita ingat, kita sadar sebuah tanggung jawab. Kalau kita mendirikan kebahagiaan, kita mendirikan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Coba firman Tuhan berkata kepada kita bahwa rancanganku bukan
rancangan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan apa? Kebahagiaan dan damai sejahtera. Hidup kita akan bahagia bila kita mampu melihat rancangan Tuhan bagi masa depan hidup kita. Tetapi satu perkara kita ingat bahwa kalau kita ingin melihat rancangan Tuhan itu betul-betul luar biasa dan datang kebahagiaan, mari kita jangan lupa tanggung jawab kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Hidup menyembah Tuhan, hidup akan kasih Tuhan. Sebab dalam Ayub pasal 22 ayat 18 dikatakan bahwa dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik membawa kebinasaan. Tuhan sanggup memenuhi rumah kita dengan kebaikannya, amin. Dengan harta yang melimpah Bapak Ibu. Tetapi ingat, semuanya itu ada dalam tangan Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 11 dikatakan bahwa rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hati Tuhan itu bisa terjadi turun-temurun. Kalau panjenengan mengendaki hidup kita diberkati, keturunan jenengan diberkati, belajarlah menjadi orang yang selalu melihat rancangan Tuhan itu indah, amin. Rancangan itu Tuhan itu mulia, dan rancangan Tuhan itu ada tangan kebahagiaan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Kalau Tuhan menguji kita, Tuhan sedang melihat kualitas hidup kita, amin. Kalau Tuhan sedang mencobai kita, Tuhan ingin menunjukkan seperti apa hidupan kita. Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, amin. Jadi orang yang setia, yang selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman pada saat ini. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu akan kasih-Nya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah.
mengajar kami ya Tuhan. Supaya kami tidak akan lupa akan kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar kami. Supaya kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan orang percaya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah yang senantiasa berserta dengan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami hidup menderita. Tuhan yang senantiasa punya rancangan yang indah. Tuhan yang punya janji setia. Yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada orang percaya. Tuhan, Engkau yang selalu menguji hati kami, yang menguji hidup kami dengan segala sesuatu, untuk melihat kualitas hidup kami, menjadi pribadi yang belajar hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa membuktikan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah membuat kami menderita. Kalau Tuhan kami diizinkan menderita, untuk membawa hidup kami kembali kepada jalan dan kebenaran Tuhan yang telah kami lupakan, yang telah kami tinggalkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan mendorong kami untuk belajar mengerti bahwa kami harus mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kami memperoleh sesuatu yang boleh kami nikmati, semuanya adalah datang dari Tuhan, semuanya datang dari berkat Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami ingat Tuhan. Ketika kami melupakan, kami meninggalkan Tuhan, bahkan beribadah kepada ilah yang lain. Tuhan, Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih setia. Engkau akan menghukum kami Tuhan. Engkau akan membinasakan kami ketika kami sengaja memberontak kepada Tuhan, sengaja meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini menegur kami, memperbarui kami, membawa kepada hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bila mulai saat ini Tuhan, kami boleh hidup bersama dengan Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami melangkah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya masa depan kami penuh dengan kebahagiaan. Tuhan merancangkan kebaikan bagi masa depan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman saat ini, boleh kami terima dengan ucapan syukur, dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh diberkati oleh firman pada saat ini. Sekali lagi ya, atas nama Gembala Jemaat, majelis ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Kita boleh memasuki tahun 2020, memasuki ulang tahun gereja kita yang ke-20, itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan. Oleh itu pada kesempatan indah ini, sebelum kita akan mengakhiri, kita mau berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan,
berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Kita doakan pemerintah bisa mengerjakan bagiannya, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, boleh dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nanti Bapak akan disediakan berdoa syafaat bagi kita, dan kita akan berdoa dalam doa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang berkata-kata. Kami serahkan hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Berkati hamba-Mu dengan segala pelayanannya, dengan segala aktivitasnya, kegiatan di lingkungan maupun melayani masyarakat. Tuhan memberkati Bapa. Berkati juga para majelis, berkati jemaat Tuhan. Engkau Allah yang punya ciptaannya, Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur, yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan mereka Bapa. Dalam menghadapi situasi kondisi dunia dewasa ini Tuhan, kami tidak mampu. Mohon Tuhan tuntun tangan kami, berkati kami, sertailah jalan hidup kami Tuhan, agar supaya kami kuat untuk menghadapi situasi kondisi dunia dewasa ini Tuhan. Bapa, kami serahkan kerja Tuhan depan ke dalam tangan-Mu. Berkati dalam setiap keperluan kebutuhan gereja ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih kehadiran gereja Tuhan tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan masyarakat lingkungan ini Tuhan. Bila kami saling mengasihi menghargai antar umat beragama, agar supaya kerukunan, kenyamanan selalu ada pada kami. Tuhan berkati kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara dalam menghadapi situasi kondisi dunia dewasa ini. Tuhan tolong banyak hal yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tuhan tolong bangsa ini menghadapi berbagai macam masalah persoalan, terutama penyakit yang tidak kunjung padam. Engkau Allah yang mengizinkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjauhkan daripada negara bangsa ini, khususnya dunia pada umumnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pimpinan bangsa dan negara dari pusat sampai daerah, sampai kepada RT RW. Tuhan berkati. Tuhan tolong kami umat-Mu, kami hamba-Mu, manusia tidak mampu untuk menghadapi bila Engkau tidak menyertai Bapa. Kami menyerahkan kerja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Engkau berkati, pakailah mereka untuk alat tangan panjang untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menjadi air dan sejuk bagi umat Tuhan yang ada di manapun Engkau tempatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Bapa, kami bersyukur di saat ini, di tanggal 12 ini, gereja kami berulang tahun. Engkau berkati gereja ini bertambah dewasa, baik itu jemaat Tuhan, hamba Tuhan, baik itu semua elemen yang ada dalam bait-Mu ini. Tuhan, biarlah tambah dewasa dan tambah maju, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah kami menjadi alat-Mu ya Bapa, agar supaya kami menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat, kami menjadi berkat bagi orang banyak Bapa. Mampukan kami untuk menghadapi, menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami serahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya di pagi yang indah ini mereka juga mendapatkan taburan firman yang begitu segar, agar supaya firman Tuhan dapat membangkitkan gairah mereka untuk hidup, untuk hari esok yang lebih baik lagi. Roh Allah bekerja dalam setiap hati pikiran manusia, agar supaya kami mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak yang kami kerjakan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini
Saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama, kita mau menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, tetap berkat yang disediakannya untuk kalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini, biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang akan kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy birthday Kia Loba, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat menerima berkat Tuhan hari ini. Amin. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku
syukurku kepadamu. Semua karena anugerahmu, kasih karuniamu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat kutanggungkan, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu.